Fans Arsenal dan juga Manchester United kayaknya sepaham soal Carabao Cup. Kalau menang ya seneng, kalau kalah bilangnya nggak penting. Sama-sama kebobolan 3 gol dan akhirnya kalah. Kalau Arsenal dengan sambutan bu untuk Declan Rice di depan publik yang dulu memujanya di London Stadium. Sedangkan Man United kalah dari Newcastle di laga rematch final Carabao Cup musim lalu. Dan Newcastle padahal baru pernah menang sekali dari 41 pertandingan away lawan United di Old Trafford di semua kompetisi. Mungkin benar kata Gary Neville, yang Man United butuhkan bukan Jim Ratcliffe, tapi Daniel Radcliffe alias Harry Potter. Welcome to Box Football Show. Welcome to Box Football Show tanpa Waldo. Lo mau denger ini nggak dua kata lucu? Apa? Admin dipingit. Bandel sih. Skripsinya nggak kelar-kelar. Betul. Jadi kita nggak akan lihat tampilan Waldo nih untuk sekian waktu. Padahal kan di kolom komentar udah banyak supporternya lo Waldo lo. Iya kan? Sering-sering Kami bersama Waldo. Bahkan ada yang nantangin Waldo datangin ke DPI suruh adu sama Coach Justin. Nggak, langsung raja terakhir. Nggak mau yang lain Oh dulu. iya dia Madridista ya. Iya. Bisa antitesisnya ini dong. Haryo Barca. Barca. Mas Aryo Mas Barca. Aryo Barcelona. Nah, Mas Aryo Barca bisa tuh. Oh dia udah pernah Mas Aryo. Oh yang pernah di La Liga Plus. ya. Bahkan katanya Mas Aryo Waldo ngajarin katanya. Iya. Iya dong. Luar biasa. Ya jadi Arvino, ada Rossi Vinza, ada Dex Leniza, ada Firzi Idris. Wah udah menggambarkan ya Newcastle University lagi happy sebelah Rossi. Waduh, semua nih. Dex tapi bukan Newcastle itu kan? juga dong. San Pauli. San Pauli. Di sebelah sini Jerry. Logonya di sini. Ini supporter version nih. Oh iya. Versi murahnya. Iya. Gimana? Lo nggak ini nih ke fans MU nggak ada kesombongan? Kan Rossi sengaja milih di sini bukan untuk menantang lo. Oh enggak. Tapi karena ada alasan kan? Ada alasan kenapa gue di sini. Kenapa? Terakhir gue di situ jadi garing ngedrop. Dan analisa lo kurang ya? Iya. Kayaknya agak Kayak ada keinginan untuk terus ngelucu gitu loh. Isinya dia ya. Iya. Ya yang jelas kita menyambut bulan November karena ada banyak big match ya. November banyak big match ya. Ada jeda, jeda internasional ada kan? Ada. Jadi gue kemarin udah Ada recap. ngumpulin, Nah ini dia. recap. Oh ini kecil-kecil Dex. Ya apa aja Dex? Ya udah kalau Patung mau apa? di baca deh, zoom ntar kecil. di medsos ya. Oke. Champion ada tuh. Ada Liga Champions, itu ada Piala Dunia 17 jangan lupa udah mulai juga. Iya. Arsenal Newcastle juga barengan Atalanta Inter ya. Nggak tahu big match apa enggak. Derby Roma ada. Terus Madrid apa itu? Chelsea. Iya ada City Liverpool Itu tuh. WCL, Madrid Chelsea. Oh iya betul. WCL. Oh semifinal Piala Dunia jadi seru nih. Iya pasti ya. Harusnya sih. Untuk pertandingan kalau semifinal ada Oh itu yang tanggal 17 tuh ini ya. Piala Dunia 17 juga. Piala Dunia Inggris 17 ada. Brazil, Argentina Uruguay. Uruguay. Dan di sana Liga Champion dan di Liga 1 juga ada. Jadi selengkapnya bisa dilihat di Medsos. medsosnya Box to Box Football. Itu tanggal 25 City Liverpool tadi tuh ya. Iya, Liverpool bener. Yes, dan seperti biasa kita juga mau terus menyuarakan soal Kanjuruhan. Dan ada update yaitu Fernando Valente, si pelatihnya Arema bilang klubnya tuh nggak pernah main bagik sejak tragedi Kanjuruhan. Apa iya? Ya dia bilang selalu ada perjalanan ke Bali yang nggak bagus buat pemain. Kami nggak punya supporter, kami nggak punya stadion. Dia yang mengeluhkan kayak gitu. Itu menurut gua ya wajar aja sih. Ya udah bagus gak degradasi. Iya, harusnya degradasi udah itu. Iya. Sanksi sosial kan itu jatuhnya ya. Iya. Pakai curhat segala. Ya. Tapi update-nya sekarang susah ya? Susah Maksudnya nih, media-media. gua liatin ya tadi pagi pas gua nyari update tuh dikit banget. Mana ininya. Jadi beritanya lagi dikit nih, lagi seret banget berita tentang Kanjuruhan. Mungkin nggak ada yang menyuarakan lagi. Gimana sih Virus? Emang kalau kayak gini kan kita harus menyuarakan terus. Ya pasti sih kita harus menyuarakan, tapi kalau kita lihat memang update-nya kan juga tergantung dari perkembangan yang terjadi ya. Jadi kan kita nggak mau bikin update maksudnya kalau emang belum ada perkembangan signifikan dan lain-lain. Tapi tentu suara-suara para korban dan efek eksesnya itu ke Arema juga pasti kita angkat terus. Itu tadi dibilang sejak Kanjuruhan Arema bukan tim yang sama kalau gue bilang. Kata teman-teman di Malang juga hal serupa juga. Iya sih. Gitu. Iya dan juga yang di papan bawah juga ada Bayangkara ya yang sempat merajai, maksudnya ada di papan atas terus selama beberapa musim konsisten sejak juara. Persikabo juga di bawah sekarang dan juga Arema. Dan terkait soal Kanjuruhan juga sekitar minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya kita main Roblox ya. Iya minggu lalu. Lu main gak serius? Gue tuh main Roblox gara-gara ini.
Gue nanya kan, Dex nih Roblox apaan sih? Si Dex bilang ini biasa mainannya anak-anak nih di rumahnya dia yang main Gilfi katanya gitu kan. Kayaknya Kylo juga kan? Kylo Anak juga, itu juga. Menyenangkan sih, anak-anak sekarang menyenangkan sih. Gimana pengalaman lu, Ros? Karena kan lu juga sampai ngepost kan di IG story tuh gue lihat. Itu karena gue kayak satu kayak keren juga ya. Desain jersey itu ada box to box, terus ada box to box di di signboardnya gitu kan. Ada serif. Ada sheriff juga gitu. Gue beli kemarin tuh ini logo kostum sheriff gitu kan. Karena kostum P tidak ada. Ada kostumnya sheriff doang gitu katanya. Bisa beli. Jadi nyelesain misi gitu ya, nyelesain misi dapat poin gitu ya, dapat koin terus gue bisa beli kostum gitu. Seru juga nih kayak gini gitu kan. Misinya apa aja? Misinya banyak. Jadi lu harus menemukan ruang ganti di mana, terus Evakuasi? alat pemadam kebakaran di mana. Masker gas ada di mana gitu ya ketika dalam keadaan darurat. Terus kemudian di stadion internasional itu harusnya ada ruangan apa aja sih. Nah, nanti kalau misalkan gua masuk ke ruangan medis gitu ya, kasih ada penjelasan tuh. Ruangan medis harus punya akses ke lapangan langsung sama tempat keluar, jalan keluar stadion kayak gitu-gitu. Jadi jadi misinya adalah gua mencari ruangan-ruangan tersebut. Nanti kalau gua udah dapet, terus kemudian dijelasin kegunaan ruang-ruangan ini apa menurut peraturan standar stadion internasional tuh kayak gimana harusnya gitu. Teredukasi jadinya. Jadi ada edukasinya gitu. Iya. Kita butuh tahu sebelumnya sebenarnya. Harusnya. Tapi paling enggak supaya tidak terjadi lagi, paling ini salah satu langkah yang dilakuin untuk sama Roblox ya. Jadi lebih dekat karena bisa dimainin, ya kan, bukan cuma buat anak kita doang atau ponakan, tapi kita sendiri juga bisa main. Nah, di weekend ini akan ada banyak pertandingan yang seru, bisa dibilang big match juga. Selain yang tadi kita lihat sama-sama di gambarnya, di grafis di sosmednya Box to Box juga. Ada apa aja, Dex? Ada final J-League Cup. Ini cupnya Jepang ya. Itu Aviska Fukuoka lawan Urawa Reds. Ada Atlanta Inter. Fukuoka, gue jarang denger nama ini ya. Iya, ini kebetulan sih kayaknya masuk ke final kemarin tuh ngalahin Gamba apa lupa gue, punya tim kuat aja. Terus juga ada Dortmund Bayern juga ada di weekend ini. Tanpa Joshua Kimmich. Iya. Dengan kartu merah yang dimarahin Lothar Matthäus lawan Darmstadt. Sudah Real Sociedad lawan Barcelona, ada final Copa Libertadores yang main Fluminense lawan Boca Juniors. Ya. Dan tentunya ada apa, Jer? Kenapa kita udah Virgi di sini? Itu dia, karena pas ya kita mau bahas tapi nanti. Ya, yang jelas jangan ketinggalan untuk menyaksikan big match seru Premier League antara Newcastle versus Arsenal live di video. Itu akan tayang di hari Minggu jam 12:30 dini hari. Ya, di hari Minggu, salah satu pertandingan paling ditunggu oleh fans sepak bola. Lo nggak harus suka Newcastle, nggak harus suka Arsenal. Kalau lo suka Premier League, bahkan lo suka bola, ini adalah laga yang pastinya akan berjalan seru. Dan lo bisa jadi saksi panasnya Newcastle versus Arsenal di hari Minggu jam 12:30 dini hari live di video. Dan lu bisa dapetin dengan harga mulai Rp25.000 aja. Lu bisa nonton bukan cuma Newcastle Arsenal, tapi juga lu bisa nonton yang lain-lain juga dengan paket-paket yang tersedia pastinya ya. Jadi minimal Rp25.000 lu bisa nonton Newcastle lawan Arsenal. Nah, kita bahas ntar. Ya. Kita mau bahas dulu yang punyanya Newcastle. Enggak, Premier League tidak menemukan hubungan antara Saudi State dengan Newcastle. Nanti itu ada di list pertanyaan tapi nanti itu. Oke. Kita bahas dulu soal Arab Saudi 2034. Ini adalah negara yang sebenarnya rame dengan Vision 2030. 2030 ya 2030, tapi mundur nggak jadi. Akhirnya Maroko, Portugal, Spanyol ya. Iya. Jadi dia mundur ke 2034 ketika menjadi calon tunggal karena Australia akhirnya mundur kan? Australia mundur. Mundur karena nggak dapat partner. Indonesia juga mundur kan. Indonesia kan juga tadinya mau sempat kepengen sama Australia, sama Singapura dan lain-lain kan. Tapi ke Saudi Arabia. Iya masih rezekinya U17 dulu lah. Australia mundur kenapa sih? Gara-gara nggak dapat partner apa gara-gara udahlah Arab Saudi aja gitu. Nah, gitu Lobbynya susah. Di belakang layar. Karena memang diuntungkan juga dengan regulasi ya. Jadi kan ada aturan bahwa konfederasi yang sama nggak bisa lebih dari sekali di 12 tahun. 12 tahun ya benar. Dan nggak boleh yang ada barriernya kan sama Qatar. Kalau nggak salah Qatar tuh kan sama Mesir ya kalau nggak salah. Mesir itu juga diajuin sebagai tuan rumah bersama. Kalau nggak salah Saudi, Mesir, Yunani kalau nggak salah. Tapi Mesirnya nggak bisa karena dia ada hubungan sama Qatar gitu. Nah jadi akhirnya Qatar, dan kalau FIFA ini akhirnya menyelenggarakan di Qatar emang karena Qatar yang ngajuin, Saudi yang ngajuin, atau ya emang ini ada opsi terbaik. Ya kalau dari
yang ngebit sih soalnya kan udah pasti jatahnya Asia atau Oseania kan. Nggak ada Antartika kan di benua Iya bener. benuanya sepak bola kan. Ya udah yang siap dan ngajuin siapa nih? Ya cuma Arab Saudi sama Australia itu doang. Australia mundur. Ya itu mah Calon udah tunggal. kayak silakan gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak Iya. bukan nyari yang terbaik, cuman ya ada ini. Indonesia juga mainin peran sebenarnya. Indonesia kan juga tadi mau maju sama Ah. beberapa negara Asia Tenggara lain. Itu Iya. kan bagian dari vision kita udah lama. Sebenarnya Iya. PSSI udah lama pengen host Piala Dunia. Tapi dengan Indonesia, karena Indonesia salah satu yang backing suaranya Arab Saudi, ditambah dengan Australia backing suara Arab Saudi. Ini sebenarnya kan masih expression of interest kan. Jadi sebenarnya Saudi Arabia punya sampai Juli 2024 untuk masukin formal bid dan rencana untuk ke Piala Dunianya. Jadi tapi karena dia nggak ada lagi yang Iya. saingannya nih, jadi ya hampir pasti 90% ke Arab Saudi. Arab Saudi. Oh jadi belum 100% sebenarnya? Belum, Ya, belum belum. dibuka, belum ada gambar Iya. yang dibuka itu loh. Oh. Apa Indonesia, Arab Saudi gitu. Iya, belum iya, ada. iya, Iya, iya. Dan itu akan dilakukan tuh ya? Ya batasnya Paling Juli nggak- 2024. Kalau misal sebelum Juli 2024 ada kuda hitam lain di Asia, tapi kan nggak mungkin, siapa lagi? Tapi kalau maksudnya mereka pun sendiri nggak masalah ya. Jadi nggak perlu ada negara yang ngajuin yuk bersama yuk jadi tuan rumahnya. Mereka nggak butuh itu ya? Biasanya kan kalau Jerome Valk kan bilang sekarang tuh jadi tuan rumah Piala Dunia tuh buat negara yang tajir banget atau yang negara yang gak demokratis. Nah, Arab Saudi itu masuk ke dua-duanya. Tajir banget dan gak demokratis. Jadi buat mereka bisa. Misalkan kalau Indonesia demokratis kan, tapi nggak maju kan, ya udah gandeng negara lain. Oh. Terus juga Maroko juga mungkin tajir cuman nggak terlalu tajir. Gandeng Spanyol sama Portugal. Nggak, Terus masalahnya juga Amerika Piala Serikat Dunia juga. kan sekarang udah bukan 32 tim kan. Sekarang Ya, 48 tim. 48. 48 tim itu ada 104 pertandingan artinya. Dulu itu 64 pertandingan. Pertandingan 4 itu adalah final. 2018 gua kayak gitu. Dan kalau kita lihat 104 pertandingan itu FIFA butuh minimum 14 stadion. 14 stadion itu dia kalau negara lo nggak super tajir atau nggak rela membelanjakan uang besar untuk bangun infrastruktur ya harus PT-PT sama negara-negara lain. Tapi Arab Saudi ya nggak perlu PT-PT lah, aman buat mereka. Iya. Berarti ya kemungkinan besar tuan rumah tunggal. Dan kalau dilihat dari aturannya tadi paling enggak ya 12 tahun jaraknya berarti Indonesia kalau mau pitching 2046. Iya. Wow, setelah 100 tahun kita merdeka. 2046 gue ke Arab. Siapa tahu itu kayaknya. visinya apa? 2046 kayak gue ke Arab nih. Karena apa? Hah? Haji. Oh, itu target lo, target. Itu umur pribadi. berapa lu Dex? Hah? Lu gitu gak itu umur berapa? Berapa ya? 46 tuh 24 tahun lagi ya. Wah, mantep ya. Orang lain berpikir 5 tahun ke depan mau ngapain gitu ya, lo sampai 20 Ya tapi kan tahun. haji kan emang ada kuotanya kan. Oh. Lo masih harus mending di nunggu. Indonesia tuh gue dapetnya segitu lama ya. Kalau di Malaysia dapat 100 tahun lo. Daftar sekarang dapat 100 tahun baru Gila. baru berapa? Oh, lu udah daftar tapi itu tahun kira-kiranya gitu. Kira-kira 2046. Oh, luar biasa, luar biasa. Tapi soal tadi Dexter nyinggung soal Newcastle dan Arab Saudi yang lo bantah tuh, Nah, Fir. itu Bukan gimana gue sih? yang bantah, orang Premier League yang Iya bilang makanya nggak ini menemukan informasi baru buat hubungan. kita yang merasa selama ini Nggak menemukan dan hubungan. gue sama Rosi sering bilang sports washing. Ternyata lu bilang enggak. Nah, Bukan itu. gua, Tapi Premier oke Premier League. Tapi secara resmi emang PFI kan ya? Nah, Ya, PIF. PIF gitu Nah. kan, Public Investment Fund gitu kan. itu kayak piara Newcastle. Iya, piala Bukan Newcastle. piara Newcastle. Gimana? Cuma Coba memang- tolong luruskan nih. Gimana sih yang benar? Ya katanya nggak ditemukan. Tapi ya kalau mainnya pakai baju hijau, Iya. terus tim Arab Saudi mainnya di Iya St. juga James ya. Park. Away yang Anda beli itu ya? Kenapa ya? Jersey away yang Anda beli itu ya hijau Trippier Iya. ya. Tapi Public Investment Fund itu sendiri ini kan ada kaitannya sama pemerintah kan dana investasi Dana publik. investasi Nah. publiknya BUMN. benar. Betul. Tapi Nah, gimana coba? dan walaupun direktur PIF adalah direkturnya Newcastle. Nggak sudut Tapi pandang lain mungkin- lah, biar kita ada. Enggak, variasi. jadi Saudi Arabia kan sekarang partner dagang Inggris yang terbesar ya setelah Brexit. Oke. Jadi pemerintah Inggris nggak mungkin kehilangan investasi dari Arab Saudi dengan menghalangi take over Newcastle walaupun secara resmi nggak ada hubungannya. Maksudnya Saudi State nggak berhubungan dengan cara Newcastle dijalankan. Walaupun kalau lo lihat Newcastle We Are United itu sih kelihatan banget sih jalannya. Soalnya kan Ya udahlah. even Manchester City Gimana? yang terang-terangan jadi klub BUMN kan emang cuman PSG kan. Emang udah jelas-jelas KSI gitu. Qatar Sport QIA ya? Apa? QSI. QSI Sport Investment ya, Sports benar kan. Investment. Manchester City enggak kan? Enggak, Secara enggak. resmi enggak. Tulisannya dia adalah
Abu Dhabi. Abu Dhabi United Group, ADUK gitu kan. Abu Dhabi kan Tapi- kota kan. Iya, Tapi iya. Manchester City jadinya mereka cook the books untuk bisa. Iya, emang allegedly. Cuman Allegedly, iya kita yang, nggak tahu. yang jadi dugaannya adalah ketika kemudian terungkap dana masuk ya dari sponsor, ternyata kok ini banyak yang kayak si perusahaan Cayman Island gitu-gitu, Iya, bodong-bodong iya. gitu. Ini jangan diminta sama ini Allegedly. sama allegedly dugaannya gitu kan, diminta sama pemerintah Inggris. Abu Dhabi gitu kan Ya, buat benar, masukin Abu Dhabi, sponsor segala macam. Itulah kenapa ketika kemudian kemarin enggak kok Qatar ini Sheikh Jassim bukan negara, iya secara di luaran iya, cuman melihat apa yang terjadi di City di Newcastle gitu kayak iya beneran nggak ada campur tangan negara gitu loh. Iya. Jadi itu salah satu manuvernya ya pasti ya, Arab, Newcastle, dan mungkin aja klub lain ada yang bisa di offer ya sama Qatar mereka. mau masuk Man United nggak jadi kan? Iya, Makanya maksudnya gua siapa tuh- tahu Saudi lagi, mungkin gak sih? Maksudnya Susah Saudi sih. punya lagi selain Newcastle gitu. Susah sih Ya, kalau di Enggak Enggak, ya? sekarang UEFA kan sebenarnya nggak mulai nggak mempermasalahkan multi club ownership kan. Severin kan bilang itu ke depannya mungkin aja ya kayak Ineosnya si Radcliffe, kalau dia udah punya Nice terus Iya. habis itu dia punya Man United, bahkan Severin bilang ya mungkin ini adalah the way to go ke depannya. Dia mereka masih lihat masih 50-50 soal ini, tapi ada kemungkinan itu terjadi. Itu sebenarnya kan sebuah praktek lama juga ya dengan adanya Gazprom yang dulu punyanya Roman kan Rusia ya? Iya, Chelsea kan dibilang punya conflict of interest kan tapi itu sebenarnya. masuknya lewat sponsor dulu, Lewat sponsor Ros. benar, cuman bukan kepemilikan. bukan kepemilikan benar, cuman tetap aja yang dikritik yang disorot itu adalah conflict of interest ya. Gimana kalau misalkan ketemu di kejuaraan antar klub Eropa kayak gitu Lu sebenarnya ingat kan. conflict of interest? Kalau ngomongin conflict of interest soal masalah ini, itu kan udah lama terjadi. Bahkan ketika dulu gue lupa, ketika Sir Alex anaknya itu siapa? Darren, ya. Ferguson ngelatih di Preston apa di mana gitu. Betul. Sir Alex minjemin 3-4 Iya, pemain. Ya, itu Tapi kan giliran jadi- Darren Ferguson dipecat, dia tarik aja itu pemain-pemain. Gak ada alasan, gak ada apa-apa. Sampai chairmannya, gue lupa Preston apa klub mana gitu. Coba deh, ada deh. Peterborough kali ya? Peterborough kali ya? Peterborough atau mana gitu Iya, ya. iya, Coba iya. aja cek. Pokoknya 4 pemain United dipinjamin ke sana, begitu Anaknya Darren udah nggak Ferguson ada. dipecat, Iya. sampai chairmannya Peterborough atau siapa itu sampai minta maaf ke Ferguson. itu Benar ada namanya kok cerita. Choi, itu namanya Choi. Conflict of interest. COI. Kan Oh, iya, gitu. droplet tuh. Iya. Ya, garingnya kerasa Iya. sekarang ya. Bisa dimosaikin aja gak sih mukanya? Iya. Borak suaranya. Kayak gitu kayak. Awalnya saya cuma coba-coba. Coba-coba. Jadi Saya keterusan kayak garing. gini udah sekian lama. Iya. Bakso borak. Jadi Zaman dulu. ada kan yang gelap. Ini disensor aja lah mukanya. Gak harus yang prostitut, tapi kan Iya. banyaknya juga yang jualan-jualan gitu. Enggak, nih kalau misalnya kita ngomongin tadi kan ini kan juga untuk menancapkan kukunya Arab Saudi di mata sepak bola dunia Wah, gitu main ya. Chelsea tuh kuku. Hah? Kuku. Udah. Keterusan ya. Gue serius. Iya. Dan sebenarnya kan kalau dari maksudnya timnasnya gitu kan ya, mereka kan udah nunjukin kemarin ngarahin Argentina dan mereka untuk pelatih timnas tuh cukup serius ya. Mancini sebelumnya juga sempat ada Coba terus ya. Zagallo, Alberto Pereira, Puskás sempat, ada juga Ricard, Van Warwick, Renard kemarin gitu kan. Dan liganya juga Renard, diisi sama Bintang-bintang. pemain yang bintang lah bisa dibilang. Kalau yang saya pakai ini kan Chinese Super League ini kan selesai nih. Iya. Seiring pemerintah inisiasinya juga udah gitu. Nah, kalau Arab berarti ke depannya apakah ngaruh nih antara mereka udah jadi tuan rumah Piala Dunia, terus si liganya akan semakin semarak gitu. Ini gue baca di Atletik, belum pernah ada hubungan yang signifikan dari Piala Dunia terhadap pelaksanaan liga. Jadi dia menyimpulkan, menghipotesis katanya nggak akan ada hubungannya sih. Cuman kita kalau ngelihat promosinya aja paling yang bakal kerasa di Arab Saudi. Dengan ada visit Saudi 2030 itu kan turisme kan sebenarnya kan. Dari ada F1 juga, ada golf juga gitu. Boxing juga gitu. Itu Kemarin semuanya sih, ada. Nah itu tuh bakalan terjadi promosinya justru yang gencar. Tapi lo kalau nanya apakah ada hubungannya nanti di liganya lebih bagus atau enggak, sejauh ini sih dari seluruh penyelenggaraan Piala Dunia di semua negara yang pernah ada. Nggak ngaruh. Mungkin nggak ada meningkatkan ketertarikan ya, karena kalau kita bicara Piala Dunia dan kemudian berhubungan dengan liga, yang pasti kita ingatkan adalah 94 ya di AS. Amerika Ketika Serikat, itu ya. soccer kan keangkat banget habis Piala Dunia. Oke, habis itu MLS turun lagi, tapi at least setelah Piala Dunia 94 itu ada ketertarikan lebih terhadap soccer di Amerika. Tapi emang dampak
menyelenggarakan Piala Dunia akan maksudnya lebih besar atau mungkin bisa di atasnya datengin pemain-pemain bintang. Maksudnya ini sekarang wave-nya udah kerasa. Tapi maksudnya kerasa buat kita. Karena pemain-pemain bintangnya pindah ke Arab. Nah untuk Arabnya sendiri emang animonya jadi meningkat. Ada gak sih? Gue lihatnya justru ini kan 2034 kan masih lama banget kan ya. Di terdekat itu Arab pengen ngadain 2029 tuh Winter Asian Games. Oke. Itu di kota namanya Neom City. Itu kotanya belum jadi nih, ada kotanya Neom sini. Kotanya belum jadi sekarang. Kotanya belum jadi tapi jadi yang tuan lurus rumah. itu kan di padang pasir kota itu yang kan. lurus doang, Kotanya Kota belum kaca. jadi tapi udah kepilih. Udah kepilih ya Winter Lah nih. Qatar kan juga Nanti gitu. kalau ada Iya, gambarnya iya, ntar iya, kita belum bilang jadi. jadi. Nah ini kotanya belum jadi menurut loh, gua, peradaban ini. Di Indonesia juga ada kotanya belum jadi tapi udah dipromosikan tuh ada. Oh betul. ada. Yang menurut ada gua bandara. ke depan ya dengan 2034 ada Piala Dunia, terus ada step-stepnya 2029 ada Asian Winter Games. Ini bisa naikin apa ya? Infrastrukturnya di Saudi Arabia tuh nggak sekaligus gitu loh. Jadi perlahan-lahan tapi kita lihat yang paling modern ya pas Piala Dunia itu. Gua ngerasa ini strategi yang bagus sih sebenarnya sih. Buat sebagai negara ya. Negara yang selama ini cuman ngandelin minyak sama haji doang buat pendapatan mereka. Nanti gua Devisa kebayangnya negara. 2034 tuh mereka udah punya pendapatan baru ya lewat sport tourism itu. Apakah ini bisa juga sebuah agenda inklusivitas dari FIFA dalam hal ini Infantino? Inklusivitas maksudnya gimana? Ya maksudnya ini terbuka untuk terbuka semua. untuk semua. Iya kita sih. bisa Ini punya kan Infantino kesempatan kan yang sama. Kemarin kan bilang kan dia bangga banget tuh ada kutipannya yang di box to box ID bilang Piala Dunia 2026 nah ini 3 edisi 5 benua dan 10 negara terlibat untuk menjelaskan turnamen akbar. Menunjukkan sepak bola benar-benar mendunia. Tapi menurut gua ini cuman lip service doang. Di era saya tau gak legacy saya? Saya bikin Piala Dunia 2 kali di Asia. Tapi dia masih gak sih 2034? Enggak tahu. Anda deh, lihat tergantung. kepala saya Iya, botak. Itu sudah menunjukkan bahwa soalnya trofi Piala Dunia banget. Anda mencium kepala saya seperti Fabian Barthez yang dicium Laurent Blanc. Ya kan? Kenapa botak? Iya kan trofi Piala Dunia Dicium banget. Udah kayak bola trofinya. dunia. Kan kalau Julia Rime kan gak bisa tuh beda sayap kan beda. Tapi 2034 masih cukup lama ya. Karena itu berarti tandanya kita sudah memilih Masih ada soft 2 day, presiden baru lagi. Iya. 2 periode lagi gitu. Masih cukup panjang. Yang jelas sudah bukan eranya Messi Ronaldo sudah pasti ya. Harusnya. Kalaupun mereka mau kayak King Kazu tapi kayaknya gak bisa. Anaknya Ronaldo kan 20 tahun pas 2034 kan? Oh iya. Tahun pas Si 2034. Cristiano Junior itu. Iya, Oh. Bareng Messi Junior juga. Messi Junior siapa sih namanya? Bukan Messi Junior ya. Siapa namanya? Gue lupa ya. Ya gue lupa juga ya anaknya Messi. Andrea Ya? siapa sih Mateo. Mateo. Ada salah satunya Mateo. Gue lupa. Yang paling Andrea tua mah tuh siapa istrinya ya? Paling Iya tua. iya iya. Tapi emang main juga maksudnya Ya, disuruh jadi pemain Cristiano lah Ronaldo Junior. Kan kalau Ya, Ronaldo siapa Junior tahu kan bisa udah anaknya pemain random gitu kayak kita kan nggak tahu anaknya Alfie Haaland tiba-tiba Iya, Oh, jadi Erling jago bener-bener banget. anaknya Zidane, bener-bener anaknya bener-bener. Beckham nggak ada apa-apa ya. Iya benar-benar. Ya jadi kita akan lihat ke depannya gimana gitu. Tapi kalau kemarin kan yang jadi obrolan orang juga ini sepertinya akan jadi Ballon d'Or terakhir Messi karena udah 8 kali juga dan udah kayaknya memasuki ya usia dia juga udah slow kan. Ini 36 juga ya. dapat ya karena World Cup kemarin dan ternyata perhitungannya Ballon d'Or kemarin itu ternyata sampai final World Cup. Kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Bisa aja. Jadi sebenarnya bisa aja dia kali ini ya pas orang protes. Jadi bisa aja Erling Haaland menangnya di 2023. Iya. Karena kan bisa dibilang musim treble dia itulah gitu. Jadi kalau World Cup dihitungnya titik potong gitu. Tapi Messi menangnya sama Itana Bonmati kemarin. Bonmati kan di bulan apa tuh? Bonmati Piala Dunia. Agustus. Agustus ya? Iya, Oh iya, Bonmati kan bener. geser. Jadi kalau ini sampai Desember tiba-tiba nih kalau yang cowok. Kalau yang cewek kemarin dari Agustus sampai Agustus, Oh, Agustus lagi pas, gitu. ya. Jadi beda nih cara ngukurnya. Ya seralah. Dan menimbulkan perdebatan apalagi ada foto Erling Haaland sama Mbappe lagi ketawa. Oh iya. Walaupun kita nggak tahu mereka ngomongin apa. Ngomongin apa nggak tahu ya. Ngomongin speed. Oh iya, speed yang Ganggu nonton. banget. Yang sangat ganggu. Gue ganggu Cringe. ya. Berdiri Tuh orang diri ya. ya. Banget ya. Idolanya Wadol tuh. Wah, Waldo suka speed ya Allah. Suka. Gue liat Mardel dicuekin speed aja gue kayak apaan sih ini orang itu. Iya Sok nggak asik bintang ya. banget ya. Parah. Dan berarti pembicaranya pasti mengerucut ke Erling Haaland, Kylian Mbappe, dan juga yang bisa diomongin adalah Jude Bellingham dan juga Jamal Musiala. Nah dari 4 ini yang kira-kira akan mendapatkan Ballon d'Or paling cepet siapa? Yang paling populer siapa? Iya sih. Enggak. Tapi populer Mbappe sama Haaland gue rasa sama-sama populer sih. Iya. Mbappe Enggak. juga populer menurut gue. Itu barusan adalah kritik buat Ballon d'Or aja sebenarnya kan. Popularity contest. Karena ya Iya. popularity contest kan. Gua Jadi maksud ngeliatnya lo kayak gitu. jurnalis ini
Ya pada akhirnya kan yang muncul kan yang headliner aja, lu Iya. tidak pernah menjelaskan secara Alasannya. kualitatif. Kalau buat rilis. gua ya kan, Iya, iya. terus kemudian lu akhirnya dipilih via voting gitu loh, bukan via argumentasi gitu. Jadi ya gue masih menganggap sebenarnya Ballon d'Or tuh kontes popularitas gitu. Tapi Sampai memang seperti terbukti sebaliknya. banyaknya award dimanapun juga kontes popularitas bukan? Tapi ya benar sih, maksudnya Academy Awards, Oscar tuh bukti tidak lepas dari kritik juga kan, meskipun itu nggak lewat voting kan sebenarnya. Cuman at least lo ada bisa ada kontra argumennya gitu loh. Masih dilihat menang dari sisi apa gitu kan, bukan di diskusinya. voting, ada Seperti di diskusinya. negara ini gitu. juga kan ya biasanya followers banyak, ya kan? Apnon gimana Apnon? Kalau itu Siapa kalau yang itu milih? politik daerahnya, Oh. regional tertentu, karena regional. ada kepentingan kalau di situ, ya kan, kepentingan di dalamnya lah. Menarik. Enggak, maksud gue yang inilah award yang orang bisa ikutan dan maksud bisa ikutan voting gitu loh. Biasanya kan Kayak Afi popularitas memang kan, the best apa misalnya. Tapi kalau ya kan? lihat ya Jare, sebenarnya kalau lihat tahun-tahun genap kan, tahun-tahun genap itu tahun-tahun turnamen. Pemenang Ballon d'Or dari tahun-tahun genap itu biasanya yang pemain yang memang tampil outstanding di turnamen pada tahun segitu. Turnamen Misalnya, negara berarti. Turnamen negara maksudnya ya. Iya, antar negara. Dari dulu si 84 Platini, si 86 Maradona nggak bisa masuk karena Ballon d'Or itu kan sampai 1994 cuman pemain Eropa kan. Oh iya. Waktu itu yang menang si striker Soviet, lupa gue, orang Dinamo Kiev. Tapi kita lihat 88 itu yang menang Marco van Basten. Diikutin oleh Ruud Gullit dan satu lagi Rijkaard kalau nggak salah ya, trio Milannya, trio Belanda. 2000 Figo, 98 Zidane. Jadi emang historically tahun genap itu adalah tahunnya turnamen-turnamen besar itu. Dan menurut gua penampilan Messi, karena tahun 2023 kan soalnya tahun ganjil. Tapi kan Piala Dunia dimainkan di winter. Jadi ini yang bikin sedikit twisted untuk jadwal di mana biasanya tahun genap adalah tahunnya Piala Dunia. Tapi karena Messi individual brilliance di Piala Dunia itu ya mungkin on par dengan Maradona 86 dengan Platini 84, makanya dia yang dapat. Sekarang ini kalau ini tahun ganjil dan Piala Dunia 2022 itu Juni bulan normal, gue yakin itu pasti Haaland. Karena Haaland ya treble winners dan juga dia berapa 56 gol dari 56 pertandingan. Karena kita lihat 2007 pemain terakhir yang memenangi sebelum ini ya Ronaldo, Messi ya. Itu kan Kakak. Kakak itu Milan itu waktu itu finish peringkat keempat. Tapi mereka juara Liga Champions. Iya, itu dia. Jadi itu yang mengangkat. 2018 lagi balik ke turnamen. Luka Modric. Iya, dia juara Liga Champions juga tapi dia bisa berhasil membawa Kroasia ke final. Jadi memang kayak gitu. Jadi karena lu bilang Haaland duluan. Kalau gue sih ya tergantung gimana tahun ini. Gue sih lihat performa sih Haaland sih kalau lihat performa ya. Cuman kalau negara sayangnya kan Norwegia nggak ini. Kecuali Bellingham bawa Madrid juara itu habis itu Inggris juara Eropa. Euro. Tapi sebenarnya Kalau Inggris juara Euro udah bisa. Sebenarnya yang kita harus tahu ya, yang kita harus cermati juga kan kapan titik potongnya. Titik potong dihitungnya dari kapan ke kapan periodenya gitu loh maksud gue ya nggak sih? Kalau misalnya kan ibaratnya tadi kemarin Messi udah ambil sampai Piala Dunia, nah berarti kan setengah jalan di awal tahun kemarin kan Haaland dong. Iya. Kalau dia bisa konsisten sampai akhir musim ya sampai Desember lagi misalnya atau sampai awal tahun depan harusnya Haaland kan? Ya gue sih tetap ke argumen gue. Jadi sebenarnya orang tuh masih ngelihat apa yang ada di permukaan, gol, trofi segala macem gitu loh. Yang gue seneng ngelihat ketika ada seorang jadi juara tuh Rivaldo 99 itu. Barcelonanya cuma jadi juara La Liga sama Copa del Rey kalau nggak salah kan, Champions League bahkan nggak lolos dari fase grup gitu kan. Terus kemudian Kalau MU treble, Beckham saingannya waktu itu Rivaldo, cuman sulit untuk ngebantah itu karena ya emang Rivaldo segitu megangnya gitu. 2010 nih yang dianehin orang, Wesley Sneijder, Xavi, Iniesta, nah, gitu Messi. Kan. Nah terus ya maksud gue iya, jadi emang masih kadang-kadang apa yang terlihat di permukaan tuh masih ngaruh banget gitu loh. Dan gue pikir sebenarnya lu bisa dispute sebenarnya. Ya lu ngeliat Haaland cuman dari gol gitu, dia luar biasa, golnya banyak segala macam. Tapi kan apa yang memungkinkan dia dapat gol itu kan bukan cuman kemampuannya, tapi ada faktor lain dari sistem. Terus kemudian siapa yang set up sistem tersebut gitu kan, pemain yang paling penting di sistem tersebut gitu. Emang repot kalau misalkan harus ngebedah sampai dalam tuh emang repot. Cuman menurut gue itu ya layak untuk dikonsiderasi gitu loh.
Karena sekali lagi sepak bola kan nuance kan harusnya, bukan ngelihat apa yang kelihatan doang gitu loh maksud gue. Jadi gue akan lebih suka kalau misalkan itu terjadi. Kakak tuh sebenarnya salah satu contoh lagi yang emang kelihatan bahwa ya tadi bilang Milannya peringkat 4 tapi juara Liga Champions, cuman emang kelihatan banget segitu megangnya dia gitu, ngaruh ke permainan, ke sistem gitu, kemampuannya kelihatan gitu. Jadi gue pikir hal-hal kayak gitu mesti dipertimbangkan. Nah kalau misalkan hal-hal kayak gitu dipertimbangkan, harusnya sih kalau buat gue dari 4 nama tadi ya, Haaland, Mbappe, siapa, Musiala, Bellingham gitu ya. Ya mungkin tadi kalau misalkan Inggris juara Euro terus kemudian Madrid juara Champions League gitu ya, katakanlah kayak gitu, terus dan ngeliat Bellingham cara mainnya di Madrid emang megang banget, sebegitu ngaruhnya, itu mungkin Bellingham. Cuman pesaing terdekatnya menurut gue bukan Haaland atau Musiala tapi Mbappe harusnya ya. Cuman kan Mbappe kan agak repot nih, dia mainnya di Champions League di PSG itu masih terombang-ambing gitu loh. Iya, jadi kalau Mbappe beneran ke Madrid, jangan-jangan akan bisa ya nggak sih memperbesar peluang dia juga kalau emang diincar itu gitu. Paling pesaingnya Mbappe juga sih menurut gue. Karena ya kalau nunggu negara misalnya Euro ya Norwegia nggak lolos. Mbappe iya maksudnya ya Mbappe Bellingham gitu kan. Bahkan maksudnya secara popularitas tadi yang Rossi bilang, Haaland malah kegeser ke nomor 3 gitu kan. Anggaplah Musiala nomor 4 lah gitu kan dari 4 ini. Jerman tapi nggak perlu Norwegia lolos juga karena kita ingat George Weah tahun 95 Liberia gimana, apa kabar? Tetap aja menang. Tapi sosial media sekarang sudah berbeda Virzi. Ya kan kalau sekarang pasti kan kayak cuplikan wah. Bener sih maksudnya di masa lalu tuh emang masih ngeliat emang paling lo yang paling megang gitu ya permainannya. Jadi karena lu bilang ini popularity contest, apakah emang kita harusnya nggak pay too much attention on these awards? Ya tetap ada news value-nya sih kalau menurut gue ya. Ya kan maksud gue lu berargumen terus mengeluarkan kontra argumen soal ini ya nggak apa-apa juga gitu loh. Ya selama emang ada hal yang untuk diperdebatkan, terlepas gue malas ngedebatin ini. Cuman ya emang ada news value-nya gitu loh untuk dibahas. Jadi terlepas dari misalnya orang mau kritik dari segi nama atau gimana pun ya, sebenarnya kalau ini popularity contest udah paling bener ada award yang bilang misalnya presenter paling ngetop atau pemain bola paling ngetop. Nah ini kan sebenarnya yang paling ngetop, paling ngetop, paling populer ya. Iya kan? Gitu. Mungkin kita kalau di Indonesia gitu, kok itu sih namanya kurang prestisius gitu. Tapi itu yang paling valid jangan-jangan gitu. Karena ini ngomongin soal popularitas kan. Mungkin kayak gitu ya. Nah tadi kalau kaitannya sama oh ya sebelumnya ini dulu ya bahas Aitana dikit ya. Gue merasa kemarin kok dia udah naik panggung belum dikasih tuh, itu menimbulkan omongan juga sih. Maksudnya dia udah nyampe tapi baru datang pialanya. Jadi ada banyak kritikan juga, terutama yang ngumumin Novak Djokovic. Ya. Oh ini Aitana Bonmati. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma ya orang mempertanyakan ini kan adalah sosok pemain yang katanya harusnya nggak equal bayaran men sama women, karena cowok tuh bisa datengin penonton lebih banyak gitu. Jadi banyak kritikan lah. Itu yang ngomong Djokovic ya? Yang ngomong Djokovic waktu itu pas dia ngomong harusnya tuh cowok tuh fight more to get more prize gitu. Gue tuh sebenarnya ketika Djokovic muncul pertama kali gitu ya, naik ke permukaan tahun berapa ya, 2007-an 2009-an kali ya. Refreshing, sebuah sosok yang refreshing gitu di dunia tenis karena dia suka bercanda dan kadang-kadang lu bisa ngeliat gimana dia memparodikan gaya main petenis lain gitu kan, sampai Maria Sharapova juga lenguhannya dia parodiin gitu kan segala macam, terus julukannya Joker, menyenangkan. Cuman dalam beberapa tahun terakhir tuh gue nggak ngerti kenapa jadi nyebelin ya. Statement-statementnya iya gitu. Ya, terutama dia kan sempat COVID yang Australia Open kan nggak mau vaksin, terus padahal ya lu kalau masuk ke Australia ya sorry gitu, lu harus vaksin gitu segala macam gitu kan. Itu sih yang gue agak sayangin aja sebenarnya. Sebagai fans Roger Federer ada komentar sedikit, Virs? Gue lu bukan Roger Federer. Kirain lu pakai topi itu fansnya. Beli aja kebetulan. Oh beli kebetulan. Emang suka unik aja dia komentarnya berarti ya. Oke, kaitannya sama Newcastle tadi nih. Kalau bintang-bintang yang tadi gue sebutin tuh 4 itu, oke, kalau Haaland sama Mbappe agak susah ya. Susah. Mbappe bisa menurut gue pindah ke Newcastle. Kenapa? Mbappe bisa ya? Bisa aja. Katar-karap gitu ya? Cuman nggak dalam waktu dekat ini, harus pindah dulu ke yang lain dulu. Mungkin 4 atau 5 tahun lagi. Berikutnya.
Itu kalau misalkan Jadi Mbappe Madrid, Newcastle. ya, bisa. kalau misalkan Mbappe ke Madrid berarti ada 2 calon pemenang Ballon Lah d'Or di iya, satu satu tim ya. Galacticos Iya, lagi. Iya tuh. kayak Mbappe dulu sama Milan Bellingham. 88 itu ada Iya, 3 iya. nominasi. Barcelona juga kan Iniesta, Messi Xavi. juga, Messi, Neymar. Messi, Neymar, Mbappe sempat ya? Kalau Haaland kayak enggak sih. Oke, Haaland kalau enggak jadi sih. antara Mbappe sama Bellingham misalkan nih Iya. ya. Tadi argumennya gitu, siapa yang duluan? Mbappe sama Bellingham. Kira-kira? Mbappe. Mbappe di PSG enggak? Mbappe pindah Mbappe menurut Mbappe gue. pindah ya sih. Kalau Mbappe di PSG kayaknya Bellingham sih Nah, oke. menurut gue. Gua Gitu. ngerasa Mbappe duluan sebenarnya. Iya. Gitu baru- Dimanapun dia bermain. Iya, dia mau dibilang. Karena sebenarnya gua ngerasa bahwa Euro tuh sebenarnya punyanya Inggris nanti karena melihat susunan pemainnya. Tapi pelatihnya Tapi pelatihnya kalau Itu kedalaman sih dia. ngeri banget Inggris jujur aja nih gue. Iya, ngeri dan serius, muda. serius. Jangan lupa ngeri dan muda. Dulu Iya, kan iya. sempat ada maksudnya dulu juga gila dong. Reverend John Terry tengahnya Gerrard Lampard yang ternyata nggak bisa nyetel main Nggak bisa bareng main gitu kan. bareng. Paul Scholes, Beckham banyak banget gitu. Strikernya paling ya Heskey gitu kan. Pelatihnya juga pelatih siapa? Ya? Erikson dulu ya. Erikson. Nah. Iya maksudnya ini Southgate yang masih diragukan. Itu yang menjadi masalah kayaknya gitu. Dari Piala Dunia yang tadi, by the way, Aitana Bonmati, kamu fashionnya bagus kali ini. Oh ya kali ini bagus ya benar. Bagus ya, cakep ya, cakep ya. Nah. Cakep ya, dia ada Gak transisi kayak juga. itu apa FIFA the best yang jelek ya? UEFA Player of UEFA, the Year, UEFA. ya pakai anting B itu kurang ya. Tapi sekarang udah cantik luar biasa. Messi juga jadi duta pariwisata di Arab Saudi. Iya udah. Messi jadi duta. Ronaldo apa ya? Oh iya. Ronaldo duta gak sih? Ronaldo gue nggak Qatar tahu ya? deh. Arab Enggak, ya? kayaknya, Enggak, Arab, kan Arab, dia Arab. kayaknya nggak jadi duta deh Ronaldo. Oh, jadi duta Beckham dia? yang jadi duta juga tuh. Gila. Beckham sama- Ronaldo main di Arab. Hmm. Dutanya Beckham sama Messi. Hmm. Wow. Makanya Arab menang banyak nih. Wow, wow. Newcastle wow, juga wow. punya. Newcastle kalau lolos ke Liga Champions, lolos. Enggak Ke- ditemukan adanya hubungan Oke. antara Saudi State Oke. dengan Newcastle. Speaking of menang Allegedly. banyak. Kan ininya maksudnya, Dex. reputasinya Dex, gitu. speaking of menang banyak, Hmm. serius nanya nih karena gue nggak Hey. nonton pertandingan Newcastle lawan Man Gue justru United. mau Gua serius nonton. nanya ke lu, Arsenal. Ntar Newcastle dulu. Oh iya, iya. Newcastle, Rundown. Newcastle menang 3-0 lawan Man United. Padahal secara rekor ya kan kita semua tahu tadi gue udah ngomong di awal juga Regulan. menang sekali dari 41 away lawan MU di Old Trafford. Terakhir menang tuh salah satunya di 2013 Terakhir ya. menang 2013 pas gue ya. di sana, gue inget banget. Jagoannya Kabay kan. Kabay. Johan Kabay, Main- Alan main crush Perdu. gua. itu ini gak sih zamannya Moyes gak sih? Apa Pokoknya 13. Alan Pardew aja, gue lupa. Kayaknya sih Moyes deh. Moyes. Seharusnya sih Moyes. Soalnya yang di Old Trafford kan menang yang Van Persie ya, yang balas-balasan 4-3 itu kalau nggak salah ya. Iya kayaknya ya, Iya. lupa gue Iya. itu. Back to back kalah 3-0. Ya lawan City oke kita bisa terima. Tapi ini ada Emil Kraft, pemain yang lebih banyak di injury report dibanding di line up. Kemudian Damet yang jadi back tengah, aslinya back kiri. Juga ada Matt Ritchie, udah lama juga dia nggak main. Dubravka. Weir. Gua Dubravka Dubravka United dulu. masih inilah. Gue nanya ke Rossi dulu kali ya. Nih Ros, MU dulu lah. iya. Gimana nih? Gimana ya nanyanya kalau MU ya? Gue bingung apa Iya, yang mesti gue gimana nih? tanya. Lah United kan menang kata Rossi Kalah, gitu. iya maksudnya United kalah gimana 8 kali di 15 laga pembuka di musim ini, terburuk sejak 1962. Iya, tapi menurut gue emang form mereka tuh udah drop abis final Carabao itu menurut gue lack of ya. idea Terakhir, masih, jadi itu iya. poinnya. Iya, maksudnya kelihatan banget formnya tuh langsung abis dapat trofi Carabao musim kemarin tuh nggak sama nih gitu. Either pemainnya udah mulai capek, drop of form. Kalau yang musim ini beneran kayak ini lu mau main kayak gimana sih, lu latihan gak sih gitu kan. Kalau jadi gue bilang kalau misalkan Virgi tadi bilang kan, padahal itu timnya yang cedera gitu kan ya, kita ya gitu kan kelihatannya nggak serius. Man United juga nggak serius jadi klub bola. Bagus. Iya. Iya, maksud Karena gue. lack of idea, kemudian juga bingung dan gue lihat juga ada nggak tahu ya menit 14 juga Hannibal Mejri juga kena kartu tuh kan ya. Iya, Karena maksud foul gue kayak- kayak Bahkan bisa kartu merah. kemarin tuh kan gue baca ini kan kolomnya Jamie Carragher yang di Telegraph tuh terus banyak yang inilah pendukung Man United yang kontra sama kolom tersebut gitu. Terus gue baca kan apa sih yang bikin rame gitu kan. Terus gue bilang ini poinnya valid, beberapa poin valid menurut gua. Jadi mendingan lo cerna aja. Cuman yang gua nggak setuju adalah ketika di situ si Jamie Carragher bilang underdog football itu counter attacking, direct gitu kan. Menurut gua
counter attacking sama direct tuh nggak underdog. Yang underdog football itu adalah ketika lu lack of idea sama lack of direction sebenarnya gitu. Sebenarnya lu main direct ya nggak apa-apa. Bayer Leverkusen sama Xabi juga ada directnya kok gitu kan. Buktinya mereka pemuncak klasemen di Bundesliga gitu. Cuman how do you play the direct football itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Karena lu nggak bisa main direct football cuman sekedar lempar bola ke depan gitu kan. Terus kemudian ketika bola sampai depan terus lu bingung mau ngapain. Terus kemudian ketika bola kerebut lo di counter ternyata strukturnya berantakan gitu. Itu kan lack of idea sebenarnya. Jadi gue tetap menyangka bahwa sebenarnya terlepas bahwa susunan skuadnya Man United kan berantakan ya. Itu kan squad itu masih ada pemain-pemainnya Ole, masih ada pemain-pemainnya Mourinho di dalamnya bahkan gitu loh. Beneran tambal sulam lah isinya kayak gitu. Cuman terlepas dari kayak gitu, gue tetap berpendapat bahwa harusnya lo seenggaknya harus belajar sama struktur dulu gitu. Karena even tim terbaik kayak Man United zaman dulu gitu ya, ketika main direct, main transisi cepat, strukturnya gak pernah dibiarin berantakan gitu. Karena setahu gue ketika kalau misalkan lu ngebaca sejarah gitu ya, Sir Alex Ferguson tuh ngebangun tim juga dari belakang dulu gitu. Backbone-nya tuh dibangun dari belakang dulu gitu. Ketika itu udah ini baru gua ngurusin how do we attack gitu segala macam. Bahkan gitu. kapten aja ini ganti-ganti terus nih ya. Iya. Kemarin gitu. Lindelof bahkan kapten ya. Betul. Oke, dari Lebih banyak kapten ketimbang shot on target. Iya. Katanya. Iya. Tiga kapten, 2 shot on target. Oke, gue mau denger komentarnya dari lawannya nih, fans Newcastle yang kemarin sambil siaran DFB Pokal ya? DFB Pokal tetap menyaksikan ya pagi-pagi. Gue bawain Dortmund lagi, 3-0. sial banget. Waduh, Iya, lu bakal lawan Dortmund loh. iya. Tapi Kan jadi kalah tahu, kemarin. jadi Iya. tahu. Gimana Fir, lo ngelihat Ya. krisis di United ini? Iya, enggak yang United yang Yang mana benar ya. Wow, United yang benar. boleh dielaborasi sekalian sama United yang Enggak. lebih kuat Enggak, ya. sebenarnya gue tuh pasrah di DPI, gue juga bilang pasrah kalau emang harus Man United yang menang di pertandingan ini. Karena gue Apakah tahu ini squad taktik-taktik squad Newcastle ini? ini gak cukup dalam untuk main di multiple front kayak Iya, sekarang. benar. Terus lihat Apalagi line-up-nya. sekarang Newcastle pemain-pemainnya kan health wounded semua. Oke. Newcastle main di Old Trafford kemarin dengan back kanan yang berusia 20 tahun, back tengah kanan yang udah nggak main dalam 1,5 tahun terakhir Oke. karena cedera ACL, back kiri tengah yang nggak pernah main di liga sama sekali dan aslinya adalah back kiri pinggir ya, bukan back kiri tengah si Paul Damet, dan juga back kiri yang cedera dalam 2 menit si Matty Target. Itu pun ditambal dengan Willokinho yang baru Willokinho. main setelah 5 bulan, baru pekan kemarin dia main. Joel Linton yang baru balik dari cedera tanpa penyerang murni karena nggak ada Wilson, nggak ada Isak di line up, walaupun akhirnya Wilson main. Jadi menurut gue ya udah, kalau kalah juga nggak apa-apa. Tapi yang gue lihat perbedaan dari mereka adalah tim Eddie Howe itu nggak peduli siapa yang main, tapi mereka they got heart. Mereka punya identity, mereka punya determination dalam bermain. Structure organisasi di tim Newcastle ini bagus, terlepas dari siapapun yang main. Itu yang nggak ada di Man United. Nah itu kemarin tuh gue tuh agak ini ya, gue kan orang yang agak ketika ada sebuah tim kalah gitu, terus muncul argumen pertama adalah mentalnya kurang kuat nih, kurang fighting segala macam gitu kan. Menurut gue fighting tanpa struktur lu bakal main kayak ayam tanpa kepala gitu ya, berantakan aja gitu, berantakan aja ngejar-ngejar bola gitu. Nah jadi menurut gue kan si Firzi kan bilang kan identity terus kemudian mentality gitu ya. Menurut gue sebelum mendapat mentality itu ya identitinya dulu. Nah identity ini gimana caranya ya, lu harus ngedrill mereka cara mainnya seperti apa, ketika defense seperti apa, ketika offense seperti apa, terus dalam fase transisi seperti apa. Itu emang harus di asah terus menerus gitu loh ketika latihan gitu. Nah ketika mereka udah mantap gitu ya, mantap sama gaya tersebut, terus kemudian terbukti nih idenya bener gitu kan, bisa ngasih hasil sama kita, baru kemudian menurut gue mentalnya bakal terangkat dengan sendirinya gitu loh, kepercayaan diri itu masuk gitu. Sebenarnya gini juga Ros, kayak it's one thing lo kalah dari rival lo dengan Manchester City yang datang dengan tim terkuat, treble, Haaland and everything else. Tapi it's another thing kalau lo kalah sama second timnya Newcastle. Yang sebenarnya menurut gua dan jauh 3-0 kalahnya. Dan 3-0 dengan di kandang sendiri. Lu tahu babak pertama ketika Hannibal abis naik terus dia coba naikin wind up the crowd. Itu yang balas dikit.
Tapi giliran Bruno Guimaraes Iya, melakukannya iya. pada babak kedua, Traveling itu fans yang lah, traveling iya. fansnya di Iya. depan traveling fans emang, tapi suaranya langsung kedengeran. Oke. Dan Newcastle sebelum halftime itu mereka para supporter tuh udah ole Iya, gitu loh. iya. Oper-oper bola sendiri. Maksud gua Newcastle tuh bertahun-tahun menderita di Old Trafford. Nggak pernah gua dalam 20 tahun Ada zamannya terakhiran Moyes melihat. sama Moyes sama Van Gaal pernah kan? Iya Dapat sekali. result. Sekali di Old Trafford. Kita ngomongin di Old Trafford. Iya. Next, langsung ada seperti biasa ya, keramaian makin muncul, bahkan di Old Trafford juga, you're getting stuck in the morning. Iya, ke kemarin dinyanyiin itu. Erik ten Hag Newcastle. gitu kan. Kok lu Dan- tahu lu nggak nonton match Arsenal? No, enggak, bukan gitu. Serius nanya nih, Lu gua obses sama lihat dari MU. enggak, gua baca berita. Ngeledekin Serius lawan. nanya. Iya, serius nanya gua. Oh, biar nggak serius nanya lagi Iya, dia di Twitter. soal Erik ten Hag juga kan ini soal pergantiannya juga kan, babak pertama di halftime ganti Casemiro sama Dalo untuk Amrabat dan Wan Bissaka, tapi Rashford, Fernandes dan juga Højlund dimainin setelah Dan setelah 2-0 itu ya. kalau nggak salah ya. Hmm. Ya, Ya. Jadi substitusinya terlambat. Ya, bukan substitution terlambat, emang dari awal kan starternya emang nggak pengen pakai yang itu lagi kan. Si Ten Hag kan, ya gue ngeliat ada Garnacho depan, Martial juga jadi starter. Kan yang ditakutin sama fans MU kemarin kan, ini Ten Hag tuh nggak berani nyadangin Rashford ya Iya. selama ini gitu. Tapi menurut gue di pertandingan ini ya dia dapat waktunya yang tepat aja sih. Pertama kan nih Carabao Cup, terus lawannya Newcastle lagi pincang juga. Iya. Ya dia punya kemewahan itu, tapi ketika dia melakukan itu, dia nggak dapat apa yang dimauin oleh supporter MU, yang mana Iya. itu kemenangan atau ya mainnya bagus gitu. Ternyata ya pangkal masalah itu bukan di Rashford, bukan di Bruno yang nggak bisa jadi kapten, ya ternyata di menurut gue sejauh ini sih ya di cara mainnya Man United, yang mana itu adalah tugasnya pelatihnya siapa? Ten Hag. Makanya Ten Hag ditekan banget ya gara-gara itu. Iya, kemenangan buat Newcastle, maju ke perempat final, dan calon lawannya di Premier League akhir pekan nanti adalah Arsenal yang tumbang juga nih lawan West Ham derby London di London Stadium ketika Declan Rice masuk di babak kedua untuk dibuin sama fans Kudus yang ya dulu golin ya? memuja dia. Hah? Kudus golin ya? Kudus golin. Dan juga ini sebenarnya Kirain ada lanjutannya. Enggak, gue kira bercanda loh. Ya, Ramsdale worst pass completion rate 74% doang dari seluruh pemain Arsenal. West Ham menembak 5 kali, jebol 3. Padahal West Ham cuma punya 3 sentuhan di Arsenal boxnya Arsenal di babak pertama gitu. Tapi memang ada keputusan kontroversial sebenarnya ya, karena Soucek agak narik Ramsdale, right? Tapi di League Cup Carabao nggak ada VAR, jadi akhirnya gol bunuh diri dari Ben White. Dari yang rambutnya putih ya? Rambutnya putih ya, Benji Prano yang mencetak gol ke gawang sendiri. Ini gue pikir dia dicadangin, yang main Tomiyasu kan lagi naik Ben White, nih, Iya, ya kan di Tomiyasu kanan lagi kan bisa bagus, juga Tomiyasu karena yang lain dicadangin kan. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Dan ini yang menarik sebenarnya, Declan Rice itu, ini adalah kemenangan West Ham pertama dari 9 laga terakhir mereka lawan Arsenal, yang mana terakhir itu yang menang 1-0 di Januari 2019 yang golin Declan Rice. Terakhir kali menang Declan Rice yang Declan golin. Rice yang golin 2019, 2 hari sebelum dia ulang tahun ke-20. Jadi ya itulah, itu cocok logi aja sih. Tapi intinya ini menegaskan bahwa memang kedalaman squad masih dipertanyakan bagi Arsenal, dan ada lack of physicality ketika Rice sama Saliba nggak ada. Menurut gua di Carabao Cup tuh lo nggak bisa ngomongin kedalaman squad karena ya pada dasarnya tuh lo mainin squad cadangan. Oh enggak, gue nggak ngomongin Carabao Cup ya. Untuk title race, Nggak ada race. coba bayangin Declan Rice sama Saliba cedera nih, entah di pertandingan apa. Kiwior. Silakan Gak Kiwior. maksud gue, ya Rice habis. Ada Jesus cedera, Thomas, Partey, ada Smith Rowe kemarin cedera. Smith Rowe kemarin cedera, Timber udah Timber ya, cedera bener, gitu kan. cedera. Bahkan Mavropanos saja nih mantan pemain Arsenal solid sama Agert kemarin Iya, kan mainnya gitu, dan Edson Alvarez dominating the midfield without Declan Rice gitu. Tapi kan gak sedih kan? Ya cuman Carabao doang kan, lo bilang ya kan? Enggak sedih lah. Tapi kan lawan Newcastle nih gimana nih untuk pertandingan yang akan ditayangkan oleh St. James's ya? video St. James's Iya, Park iya. lagi. Yang Musim tahun lalu golnya 0-0. bukan yang golnya ada Odegaard coy. Bukan 0-0 yang hujan Tim itu. lu menang. Yang 0-0 apa yang susah banget tuh? Bukan, Gol di St. 0-0 di James's Park. Emirates. Oh Emirates. Iya. Ya pokoknya alot lah Newcastle. Iya, Ya kan? Tapi waktu itu makanya gue sebelumnya tahun lalu itu kan
karena 2 tahun lalunya kan Newcastle bisa menang lawan Arsenal di St. James's, tapi habis itu tahun lalu yang gara-gara golnya Odegaard itu kalah lah, masih kalah kelas. Yang waktu itu gue inget tahun lalu itu si Kiwior itu mainnya bagus aja. Iya. Mainnya bagus banget. Terus sekali-kalinya bagus tapi ya. Gue gak terlalu sering lihat Kiwior main di Arsenal. Iya. Sebelum kita bahas Newcastle Arsenal, kita lihat dulu Ekan Bagot gol ini. Oh iya benar. Ekan Bagot lawan Fulham ya. Dia sebenarnya nggak jadi starter, baru Iya. dimasukin babak kedua pas sudah ketinggalan, ya kalah 3-1. Udah 3-0 ya. 3-0 baru dia golin jadi 3-1 ya. Oke, ya, nah udah. Ya cukup happy lah gue. Cukup happy ya. Kenapa? Gol pertama dia buat Ipswich soalnya. Oh kirain saudaranya Elkan. Enggak. Lo bisa happy tanpa ngomongnya jadi cukup saudara happy. kok, ya kan. Nah, Newcastle Arsenal. Sebelum ke kami nih. Dex, bagaimana lo melihat pratinjau duel ini? Lawan Arsenal Newcastle bisa jegal. Ini dua tim sebenarnya ada masalah sama cedera ya dua-duanya, kita bisa bilang gitu dong. Lebih banyak cederanya sebenarnya. Lu siapa? Gue Nah, kalau Arsenal tuh pemain. Partey, Gabriel Jesus, Timber sama Smith Rowe yang terbaru. Partey, Gabriel Jesus, Mitro. Ya, Jesus yang ngaruh. siapa? Utama siapa? Partey Partey sama Gabriel. Jesus, Ya Partey juga kalau ada Declan kan dia Iya. emang ini. Newcastle nih ya gue baca. Tapi kan susah. Banyak. Tonali, mana Tonali? Udah tidak ada. Harvey Barnes. Jangan judi ilegal. Iya. Murphy, Anderson, Botman, Isak, Nah. Miley, gue kata Miley siapa? Mankilo dan Gak ngaruh baru- dong, 3 terakhir mah gak ngaruh dong. Miley Kilo my target, enggak lah. Botman, Tonali, Isak itu spine of the team. 3. Tapi lawan Bola MU bola. aja menang, bisa kali. MU kan lawan Arsenal cukup seimbang tuh kemarin. Bener, iya sih bener. Ya kemarin Ini, iya kan? ini dari startnya ya, Loh, kita lihat soal adjustment, Emil Kraft bisa dari startnya main. Newcastle tuh lebih pincang daripada Arsenal untuk Tapi pertandingan ini. Nggak, ini gue Iya, coba fixing ininya ya, apa namanya, Angle-nya. sudut pandangnya gitu. Benar-benar. Jadi kalau ngomongin Man United seimbang sama Arsenal tuh emang ada beberapa menit di mana emang kelihatan nih kalau misalkan Man United bisa mukul terutama 20 menit pertama kan. Iya. Walaupun kemudian akhirnya ya udah berantakan Karena strukturnya. Ramsdale gitu. kipernya. Cuman menurut gue gini, pada intinya ketika lu udah punya struktur gitu ya, lu akan selalu punya kesempatan gitu loh di Premier League. Gue ngeliatnya kayak gitu ya. Tadi Firzi bilang gimana sih ceritanya pendukung Newcastle bisa begitu pedenya gitu, ole gitu kan, orang pemain oper-operan segala macam gitu kan. Ya, itu karena mereka udah pede gitu, udah tahu nih cara main tim gue bakal kayak gini gitu. Itu akan ada di mana posisi Iya, off the ball gitu. dan lain-lain ya. itu rubbing off ke ininya ke fans ya bahkan gitu. Dan lu bisa lihat tadi juga Ipswich sama Fulham, terus kemudian West Ham yang ngalahin tim Lujer. Itu tim-tim yang menurut gue punya pattern khusus gitu loh, bahkan buat nyerang. Lu bisa lihat gimana West Ham cara mereka nyerang via sayap. Itu beneran bagus gitu loh. Dan itu dilatih terus sama David Moyes di West Ham, dan lu bisa lihat ada beberapa kali gaya serangan mereka tuh sama ya kayak begini gitu loh. Fulham begitu juga gitu loh. Jadi tim-tim yang punya pattern khusus yang dilatih diasah berulang kali di sesi latihan itu akan selalu memiliki kesempatan gitu loh, termasuk Newcastle gitu. Oke. Itu kenapa kemudian Newcastle bisa menang melawan Man United yang menurut gua sejauh ini patternnya mereka cuman berusaha ngerebut bola terus counter gitu, yang mana itu susah kan buat regain control, karena kan ya lu berarti ngarepin ngerebut bola dari lawan, bukan ketika lu megang bola terus nih bola mesti gua apain gitu loh. Nah jadi menurut gua emang Newcastle tuh ya emang punya peluang gitu loh untuk menghadapi Arsenal gitu. Jadi kalau prediksi Gue nanya nih, si Gimares sama Trippier main ya? Main. Aman. Jadi gue nggak tahu. Ini mumpung ada Firdi, sebenarnya gue pengen mengkonfirmasi apa yang gue lihat gitu. Newcastle itu gue ngeliatnya mau serangan itu dari sayap. Dan itu dari kanan. Sebenarnya dari kanan ruang. mau serangan? Porosnya Mos- Almiron Oh, sama si iya, banyaknya. Trippier. Banyaknya dari serangan sayap. itu dari sayap gitu, Almiron. dan dari kiri atau dari kanan. Terus kemudian tadi gue ngecek lagi kayak Gordon ya? 38% ternyata dari sisinya Trippier gitu. Jadi ada 3 pemain menurut yang tadi gua cek itu yang mainnya di atas 700 menit. Si Gimares sama Trippier itu yang paling banyak creating key passes di Newcastle Wah, gitu. apa jangan dijual dulu ya di FPL? Nah, gitu loh. Jangan lah. Jadi Trippier. sisanya yang satunya lagi tuh Gordon, Anthony mau Gordon wildcard sebenarnya gitu. Jadi terlepas dari tadi backbone-nya si Newcastle itu tadi yang dibilang Firzi itu cedera, selama 2 atau 3 pemain gue sebut itu Trippier, Gimares sama Gordon bisa main, ada kesempatan. Makanya gue nanya,
back kirinya Arsenal siapa? Zinchenko dong, bilang lagi drop formnya gitu. Drop, betul. Dan dia sebenarnya kalau transisi kerasa banget sih karena kan dia sebenarnya karena dia inverted ke DM gitu kan. Jadi 3 sebenarnya backnya tuh. Jadi Gabriel, Saliba sama Ben White. Nanti biasanya kayak gitu sih formasinya. Cuman gue ngelihat kelemahan Newcastle tuh di pertandingan terakhir tuh kan mereka lagi sering duetin Jamal Lascelles sama Shar kan. Itu tuh kan Trippier tuh naik banget ya. Nah ketika serangan balik, kalau backnya selama ini tuh si siapa namanya? Sebelum Jamal Lascelles main, si Botman sama Shar tuh ya bisa mengcover gitu. Tapi kalau Trippier lagi naik pas lagi Jamal Lascelles sama Shar, itu keteteran banget sama speednya. Untuk speed Eddie Nketiah ya. Nah makanya Arsenal bisa manfaatin itu. Masalahnya Martinelli dong. Yang kayak gini-gini tuh harus conserve energi juga buat Newcastle. Soalnya gue lihat jadwal kedepannya Newcastle. Jadwal kedepannya ngeri. Arsenal, Dortmund, Bournemouth, Chelsea, PSG, Man United, Everton, terus juga Spurs. Belum ditambah Milan. Chelsea di Carabao. Emang parah. Karena abis ini ada tandang ke Dortmund itu yang bikin kompleks. Oke, Fierce, seberapa besar keyakinan mendapatkan 3 angka di St. James's Park versus Arsenal? Ya 1 poin aja udah senang. Ih, gue juga mau bilang gitu, curang banget. Udah senang. Gila dia curang banget, dia Arsenal mengharapin 1 poin tuh curang sebenarnya. Bro, enggak gini. Harapan pasti menang dong. Tapi kita harus membedakan harapan dengan prediksi. Prediksi gue seri. Tapi harapan gue menang lah, gila lawan City juga menang harapan. Kan pertanyaan gue keyakinan kan prediksi, dugaan. Harapan kan kita berharap juara lah. Kalau harapan ya. Enggak, gue prediksi. Harus yakin. Enggak gini, gue viewing pertandingan ini melihat. Lu gimana emang? Enggak, gue melihat angle pertandingan ini gue udah bilang sama Dex kemarin tuh. Dex ini angle-nya enaknya gimana ya kalau ngebahas Arsenal sama Newcastle. Karena gue ngelihatnya lebih ke arah ada nggak sih cara Newcastle untuk ngalahin Arsenal dalam angle tersebut tanpa mengecilkan Newcastle ya. Gue emang agak sedikit memosisikan Newcastle sebagai underdog gitu. Alasannya kenapa? Karena tadi banyak yang main cedera gitu kan. Terus kemudian gue ngecek lagi kalau banyaknya pemain yang cedera adalah pemain-pemain penting, cara apa yang tersisa dari Newcastle untuk bisa mengalahkan Arsenal. Makanya gue nanya lagi, Gimares masih main kan? Trippier masih main. Oke, kemungkinan di situ. Cuman balik lagi menurut gue Arsenal tuh opsinya lebih banyak, Jer. Kalau ngebandingin squad sama sistem ya gitu. Bahkan kemarin tuh gua ngelihat di Twitter perdebatannya tuh ada sebuah perdebatan baru di kalangan pendukung Arsenal, yaitu seharusnya Odegaard jadi starter apa enggak? Karena sering banget Odegaard sama Bukayo Saka itu occupying hampir deket gitu, occupying space yang sama gitu. Karena gerakannya mereka kok mirip gitu ya. Apakah udah waktunya Odegaard tuh di satu game buat jadi opsi bench aja dulu Kemarin pemain lain gitu kan. Nah iya itu kan. Pas dia masuk dia memberikan gol malah ya. Karena itu penggantinya Vieira bro. Maksudnya belum gitu. Jadi jauh nih game. Nah cuman kan itu kan sebenarnya ngasih unjuk sebenarnya ya nggak jelek-jelek banget lah secara kualitas kuat gitu. Jadi kalau buat gue mungkin gue nggak suka sih perbandingan menang berapa banding berapa ya. Cuman based on apa yang tersedia sekarang gitu ya, mau nggak mau emang Arsenal emang sedikit lebih unggul. Sekalipun di St. James's Park. 60-40 lah. 60-40 gitu. Sekalipun St. James's Park. Sekalipun St. James's Lo Park. setuju? Sama. Oke. Jadi base apa yang ada aja. Oke. Serius. Iya. Yang jelas dengan kasus Tonali kemarin Newcastle ya. Ada edukasi. Oh iya Newcastle bener. Bukan edukasi, mereedukasi. Oh, reedukasi. Jadi udah pernah edukasi ulang. Reedukasi tentang bahaya judi gambling. Judol. Makanya daripada judol mendingan pakai aja tuh uangnya untuk membeli paket video. Benar. Ya, mulai 25.000 aja lo bisa untuk menyaksikan pertandingan Newcastle lawan Arsenal live di video. Jadi jangan sampai ketinggalan big match yang mantep banget ini ya pastinya di St. James's Park. Dan ini akan digelarnya di hari Minggu jam 12:30 dini hari, pas banget tuh ya. Pulang malamingan kita nonton Arsenal ngalahin Newcastle di St. James's Park. Amin. Di live di studio ya, setelah saya dan Firsi siaran juga kan itu ya Firs ya. Brighton Fulham kan? Brighton Fulham. Brighton Fulham mah kemarin.
Saking banyak. Brighton and Hove. Oh iya dong. Masih duel ya pokoknya. Iya, Pokoknya. Harus diambil semua. AC-nya kan baru rusak. Oh iya, benar-benar. Tapi percuma kalau orangnya nggak datang-datang. Enggak, kalau orangnya nggak bisa Orangnya benerin nggak tuh bisa AC, benerin, iya. percuma dong. 3 tukang AC, susah ya ternyata nyari tukang AC. Ada Hore, web nggak sih? obrolan Boleh tulis nggak tongkrongan nih? masuk lagi ke Boleh dalam tulis show. nggak nih di sini di kolom komentar tukang AC rekomendasi nih tolong nih. Aduh. Yang jelas itu ya, jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan yang akan kami pandu. Brighton Fulham nggak tahu bener. Brighton Fulham tuh kemarin. Emang iya? Iya, nih gua coba Brighton Fulham itu kemarin, Jer. Masa sih? Iya. Brighton. Alhamdulillah ya sibuk. Alhamdulillah sibuk. Ya bener loh, harus disyukuri, Everton harus Brighton. disyukuri. Everton masuk gua Everton Fulham sih. Brighton. Fulham Elkan Bagot yang bobolan tuh ya itu, dan juga pertandingan Newcastle lawan Arsenal ya di live di video lu bisa nonton dengan mulai Rp25.000 aja, dan ada bahasan counter press tentang Piala Dunia U17. Yang Jadi juga disiarkan di video ya. apa? Yang juga disiarkan di video. Yang juga disiarkan di video pastinya. Jadi kalau lu mau, kan ini udah mau mulai kan tanggal 10 kan, tapi belum tahu nih kira-kira gimana sih Nonton The Counter kekuatan Press, nonton The Counter Press sama Jumat, Virsi Sabtu, juga. Rabu, Jumat kalau nggak salah deh. Jadi lagi dikebut nih. Nah, Virsi paling under 17 lah pokoknya ya. Itu dia pertandingannya. Jelek banget. Dan Paling ya under kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show. Jangan lupa subscribe.